selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik-baik kah? Teman-teman, sesuai dengan tema yang kalian mau dengar, itu perasaan orang yang kangen banget sama kamu. Kangennya tuh sampai ke ubun-ubun. Kemudian di sini aku juga melihatnya kalian ini kayaknya penasaran gitu loh. Penasaran sama gimana dianya ya. Nah, di sini yang mikirin kamu itu gimana ya kan? Yang orang yang mikirin kamu keadaannya gimana? Oke. Kita akan seperti biasa. Dia diam aja mikirin kamu. Terus mau pesan apa sih? Tuh kan, terkait dengan komunikasi, orangnya ada limitasi diri. Scorpio. Energi Scorpio di sini kencang ya, teman-teman. Memang terkait dengan komunikasi, sensitivitas, sesuatu yang dibangun kembali. Tapi dia juga punya sisi jelek adalah emosinya itu terlimitasi ya, terbatasi. Jadi kayak orangnya kayak diem aja, menderita tapi diem gitu. Termasuk dia juga kangen sama kamu, dia juga diem. Kita akan lihat ya. Koneksi batinnya dia kuat sama kamu. Kayak kamu tau gak sih, kayak ngerasain CCTV 24 jam. Wow. Dia itu kenceng loh teman-teman. Masuk ke dalam hidup kamu ya. Walaupun dia mau sebentar maupun lama ya, ini kenceng. Menurut dia kamu tuh tetap partnernya dia, walaupun ini secara diam ya, secara diam. Kamu tuh orang yang cocok sama dia. Ketika bersama kamu, dia merasakan adanya ada semangat. Ada namanya recharge gitu ya dalam hidup. Dari gelap ke terang itu. Ada pengorbanan yang dia lakukan di sini, walaupun kamu nggak tahu. Universe. Ada beberapa di antara kalian yang memang ya sudah jalan dengan hidup masing-masing gitu loh. Tapi semesta juga tahu bahwa memang kalian ini terhubung gitu loh. Kalian ini memang terkoneksi. Kalian ini memang gimana ya, dipersatukan dengan alam. Dipersatukan, memang Tuhan juga tahu gitu. Komunikasi kalian mungkin sedikit emosional sekarang, sedikit nggak bisa enak kayak dulu gitu, nggak bisa enak kayak dulu. Terus aku lihatnya juga kayak oke, aku ngejalanin hidupku ini bukan mau aku, tapi karena aku tuh juga supaya kamu tuh nyaman gitu loh. Firm foundation. Ada keinginan kuat ya. Ada di sini Aries. Jadi energinya tuh energi ambisi, kestabilan. Jadi jangan heran kalau seandainya dia di sini itu masih memperhatikan kamu. Gimana pun kamu modelnya, kamu sama siapa dia tahu. Koneksi batinnya kuat kok.
Dia tahu kalau kamu mau menjauh, dia tahu kalau kamu rindu, dia tahu. Ini semua sudah, dia bilang, ini memang takdirnya, gitu loh. Ini memang takdirnya, ini memang takdir aku. Oke, ini memang takdir aku. Kenapa? Karena semesta juga udah tahu. Spiritualnya juga orang ini tinggi, ya. Kamu tau gak sih, ibaratnya gini, kalau dibilang ini satu koneksi, yes, satu koneksi. Batin kalian itu satu. Dan dia juga merasa cocok sama kamu. Cuman memang di sini ada sacrifice, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Either itu hubungan kalian. Berat loh ini dijalanin, teman-teman. Berat banget ya. Apalagi kartu ini tentang abundance, tentang dunia, ya. Banyak hal rintangan di hubungan kalian. Kalau kalian bersatu, mungkin, tapi gunung ini tinggi sekali pembatasnya. Gitu. Tapi kuat. Tapi tidak melampaui dari hubungan in silence kalian sekarang ini, hubungan diam-diaman ini. Dia merasakan kamu. Dia di sana merasakan kamu banget. Sesuatu yang kalau aku bilang di sini, bottom of deck-nya ada intuisi ya. Kalau misalnya terkait dengan intuisi, berarti memang orang ini memang in silence, orangnya memang diem. Kalau bisa dibilang gini teman-teman, cukup aku sama Tuhan yang tahu gimana perasaanku sama kamu. Ya, apapun yang dijalani buat dia itu merupakan satu pengorbanan berat untuk dia jalani sebetulnya. Keinginan dia dengan apa yang dihadapi realitanya itu berbeda. Tapi ini sudah takdir dari semesta, aku nggak bisa untuk melampaui lagi. Kalau memang aku dikasih porsinya segini ya segini. Berarti aku harus mengerjakan hal lain gitu. Kenceng loh ini energinya. Dia perhatian sama kamu. Bukan berarti dia secara fisik dia terus-terusan chatting kamu, message kamu atau apapun, enggak kayak gitu. Tapi dia lebih ke batin, lebih kuat. Koneksi dari batin itu, misal kalau kita dikangenin sama seseorang pasti kita kayak, ih apaan sih? Iya kan? Kayak gitu loh. Jadi kalau seandainya kalian di sini kayak merasa dia itu jauh, terus dianya nggak kelihatan ya, jarang, atau komunikasi kalian on off, masih ada komunikasi, berarti dia masih mikirin kamu. Kalau dia, misalnya gini, on off-nya tuh kayak apa Kak Mela? Misalnya sebulan, 2 bulan tiba-tiba dia ngabarin. Dia tuh mikirin kamu, cuman di sini apa ya? Banyak sesuatu yang dia kerjain di luar. Ini loh, red line-nya. Mengejar sesuatu. Apalagi kondisi kayak gini teman-teman. Kamu tahu, cinta itu di tahun 2000, semenjak pandemi, cinta itu terkait dengan finansial juga. Jadi kita nggak bisa, oh ya cinta itu cinta, uang tuh uang, no, nggak bisa. Ada sudden wealth di sini. Sorry, ini di tengah ya. Keinginan dia, energi dia itu dia tuh pengen ada duit. Nah, firm foundation termasuk salah satunya. Modal.
enak nggak sih kalau di masa pandemi dilihat sama orang kayak lagi broke gitu, dia itu kamu nanya cinta, males lah gitu. Ada false person. Family room. Aku melihat di sini mungkin ya dia anak rumahan, dia memang orang yang tidak suka keluar-keluar ramai. Mungkin dia pernah membohongin kamu karena ada false person, orang yang tidak tepat buat kamu sebetulnya kalau secara harafiah ya, secara orang lihat dia tuh bohongin lo gitu loh. Mungkin aja dia udah punya keluarga, ya bisa jadi ini 2 kartu seperti itu. Nah, terus itu menurut mereka ya, tapi menurut batin kalian nyatu, nggak ada yang salah sama itu. Cuman di sini kondisinya memang kayak nggak boleh hanyut gitu loh teman-teman. Kemudian journey. Dia di sini jujur aja ya, mungkin aja dia ini adalah juga orang yang terlalu diandelin sama keluarganya. Keluarganya tuh ngandelin orang yang salah gitu loh. Makanya perjalanan dia juga di sini tuh panjang. Ya, kalau terkait dengan kondisi saat ini. Uang. Dia nggak kemana-mana kok. Tuh. Tujuan dia apa tuh? Wealthy man kan? Sebetulnya dia tuh punya sesuatu ya, punya keberuntungan, tapi ini termasuk PR-nya dia, firm foundation, sacrifice, victory and success. Kalau kamu kaitkan 3 kartu itu, orang ini sebetulnya terlalu diandalkan, terlalu dibebani gitu loh. Maka kamu tahu gak sih kalau dalam satu pikiran kita dibebani perasaan rindu sama orang, tapi kita juga dibebani beban yang lebih berat, yaitu keluarga. Mana yang kamu pikirin duluan? Gitu. Itu secara logika sih. Karena tanggungannya berat banget ini. Ya. Kayak gak ada yang ngebantu gitu loh, kayak yaudah kamu harus begini, semua tuh diatur, semua tuh ini kalau ada sacrifice teman-teman, berarti ada seseorang yang mempush dan ada yang berkorban kan, yaitu di situ. Jadi kamu harus tahu kondisinya. Iya, kalau dia jahat itu dari sisi kita, tapi kalau misalnya dari sisi dia, ini jalan yang harus diambil ketegasannya untuk kamu. Ya, harus gimana kak? Jalani, nikmati. Karena kalau misalnya kalian tidak bisa menikmati kondisi seperti ini, kalian itu akan hanyut. Mata ketiga, itu mata di tengah ya, cakra di tengah, cakra Ajna. Dia tuh tahu kamu tanpa harus ngeliat kamu. Aku bilang orang ini secara spiritual, secara ibadah mungkin dia tuh tinggi, jadi dia tuh ngerasa kalau iya kamu tuh nggak bakal ngapa-ngapain. Intuisinya tajam, orang ini pintar, ya. Tapi memang perjalanannya itu tidak semulus itu teman-teman. Kalau kamu lihat dia kayak ya mungkin sudah berkeluarga atau dengan keluarganya kayak teratur gitu ya, happy. Di balik itu ada skenario lain, ada perjalanan yang sangat tinggi, sangat ngelewatin gunung untuk ketemu kamu, juga kamu di balik gunung ini gitu. Ini lagi fase-fase cobaan loh buat dia, fase-fase yang kamu juga harus ngerti. Jadi kita nggak bisa ya, misalnya ada orang ninggalin kita, oke, kalau dia punya sejarah memang ngebohongin kamu,
Nah, ngebohongin dulu itu gini. Misalnya dia udah komitmen dengan orang lain, dia ngebohongin kamu, gitu. Berarti ada something wrong sama entah dianya, entah dari keluarga. Ya kan? Orang itu nggak mungkin cari hiburan di tempat lain kalau nggak bosen. Berarti, ya, kita juga harus tahu diri. Ya, kita di sini deketin tuh harus tahu bahwa oh ini orang mungkin sedang boring. Orang ini mungkin sedang ada masalah di rumah, dia butuh teman ngobrol. Itu kalau misalnya kita pikiran normal, tapi kalau misalnya enggak, ya udah kita kemakan dengan permainan cintanya. Sampai akhirnya kebuka semuanya, jadilah namanya false person. Dia adalah orang kita benci sebenarnya. Tapi kita nggak tahu skenario dia apa. Mungkin dia benar-benar cinta sama kamu. Mungkin dia suka sama kamu. Nggak mungkin lah orang tuh ngedeketin kalau cuman mau ngapain ya, tanpa ada suka dulu, itu nggak mungkin. Selanjutnya rencana dia, terserah mau ngapain, ya kan? Tapi ada ketertarikan. Oh ya, kalau misalnya emang dia tipe-tipe scammer, nah ini hati-hati teman-teman. Untuk scammer ya kamu nggak pernah ketemu, yang nggak pernah kamu chattingan intens, yang video call juga nggak pernah, itu hati-hati. Banyak wanita-wanita di sini yang percaya dengan cinta nanti diperetin duitnya. Kalau itu penipu, kalau ini beda cerita, ya. Jangan, pokoknya intinya gini, pesan buat siapapun, entah wanita atau pria, kalau kamu tidak kenal baik, kalau nggak pernah ketemu, wujudnya nggak jelas, jangan pernah mengeluarkan benda. Ini pun ya, orang yang saya bahas di sini, kalau misalnya dia minta bantuan kamu, itu karena kamu sudah pernah lihat, sudah ada ikatan, udah ada bondage ya, mungkin sudah dalam hubungannya. Bantulah dengan asas kemanusiaan aja, sebisanya aja, karena memang berat gitu loh. Kenapa sih kak intuisi dia itu narik terus gitu? Ya karena cuman kamu yang bisa membawa vitamin buat dia. Kamu adalah tipe-tipe yang menarik gitu loh, dan dia tertarik walaupun dia di sini tidak bisa memberikan apapun. Ada tugas dulu yang harus dijalanin. Bayangin dalam satu otak tugasnya banyak, harus ada priority. Apalagi di tahun ini, tahun 2021, 2020 semenjak pandemi, itu kita harus pintar-pintar memanage otak ya teman-teman. Banyak orang baper, banyak orang putus asa, gak punya uang, ya. Gak semuanya orang beruntung. Gak semua orang bisa nge-YouTube. YouTube-nya juga pekerjaan, tapi gak semua orang bisa beruntung. Jalannya semua dari universe, dari semesta. Universe memberikan tugas dengan orang yang kamu pikirkan saat ini, bahwa tanggung jawabnya itu untuk satu, kestabilan hidupnya dia dulu. Kita akan buka ya. See? Pentacles. Uang lagi. Kenapa di sini batin apa yang dia mau dengarkan? Batin apa yang terkoneksi sama kamu? Tetap doa. Kamu tuh cahayanya dia, ya. Kamu tuh satu-satunya jalan, kamu tuh satu-satunya pencerahan buat dia. Nggak ada lagi selain dia dengan Tuhannya ya, tentunya. Partnership and alliance. Memang dia berjalan sesuatu yang solid. Ketika dia datang sama kamu, itu sudah benar-benar terencana dan keinginan. Dia ingin lepas dari kehidupan dari realita dia sebelumnya. Ketika dia berpasangan ketemu sama kamu, yes, ini yang solid buat aku.
gitu. Victory and success. Apa yang sudah membuat kamu membuat dia maju. Banyak pelajaran dari kamu yang dia bisa petik. Dia bisa ada semangat. Dia bisa menemukan hal baru yang seru, yang dia nggak pernah tahu sebelumnya di hidup dia. Apa yang dia korbankan sekarang? Karena dia in silence, apa yang dia korbankan? The Moon, keinginan, perubahan. Dia mengorbankan perubahan. Dia mengorbankan perjalanannya dengan kamu. Karena di sini memang harus dikorbankan. Tapi dia mengakhiri hubungan dengan kamu tuh sedih. Ada perasaan melo di sini. Apa yang universe mau? Apa yang semesta mau dari hubungan ini? Apa yang Tuhan mau, apa yang semesta mau? Rasa, kepekaan, feel, koneksi, seimbang. Dia gak akan lepas dari pikiran kamu. Karena PR semesta seperti itu. Dia juga tidak akan melepaskan pikirannya dari kamu. Ibarat ada tangan kiri, ada tangan kanan. Ada telinga kiri, ada telinga kanan. Ada mata kiri, ada mata kanan. Penyeimbang ya, teman-teman. Jadi, kalau kamu jadi korban, ya, aku minta maaf ya. Mungkin kalau kamu merasa korban di sini dengan tidak ada kejelasan, ya berarti memang orang yang aku bacakan ini tipenya sama, tapi tujuannya memang udah beda sama kamu. Karena aku melihat di sini orangnya yang sebetulnya apa ya? Mungkin ada manipulasi, tapi tidak sejahat yang kamu pikirin gitu loh. Tapi kalau kamu pikir, oh ya dia dengan wanita lain emang karena ada sejarah dia memang suka gonta-ganti pasangan. Itu lebih ke kejiwaan ya. Kalau ini aku lebih membaca secara emosi. Jadi buat yang bilang, dia memang tukang selingkuh kak, itu gak berlaku bacaannya buat kamu. Kamu harus personal reading sama aku, karena itu lebih dalam. Kalau udah orang suka gonta-ganti gak komitmen, berarti kejiwaannya terganggu. Oke? Ada trauma biasanya masa kecil. Itu harus di coaching. Gak bisa pakai tarot gini aja. Intuisi. Terakhir dengan intuisi, ini kuat ya. Dia itu sekalipun berperasaan lebih sama kamu, ngeremnya jago. Jadi kamu jangan heran kalau misalnya dia di sini gak hubungin kamu, gak ada perasaan sama kamu, gak kamu anggap kayak gitu. Kalau dia masih ada ngabarin dan gak ngeblok kamu, dan dia mencoba untuk berkomunikasi, itu gak ada namanya teman-teman. Dia gak inget. Dia inget cuma caranya yang tidak sesuai yang kamu harapin. At least dia tahu you are fine. Kamu sehat. Udah. Oke. Kemarin ada request bahwa aku tidak usah pakai yang kembar. Oke, aku tidak akan pakai yang kembar di sini. Kalau untuk zodiak, di sini tadi udah ada Scorpio ya. Ada Scorpio, kemudian di sini ada Virgo, ada Pisces ya. Kalau misalnya kalian Pisces juga kuat karena energi air. Jadi sekalian aja aku bilang ini lebih cenderung ke water sign, oke? Karena aku lihat secaranya semuanya emosional. Oke, di sini aku ada huruf D,
ada huruf E, ada huruf C, ada huruf G, ada N, ada U, ada B, F, O, A, P, X, J, Q, dan S. Sekarang kita akan buka untuk result atau hasil. Deck aku ini baru-baru ya teman-teman. Oke. Result atau hasilnya apa? Bison melambangkan kekuatan, ya. Kamu harus kuat pada situasi ini. Kamu harus tidak mudah menyerah pada situasi hubungan kamu yang dalam diam, ya. Dalam diam, ini silence dibuat sama dia. Kamu harus mengerjakan sesuatu depan mata kamu. Jangan main seruduk-seruduk. Jangan pakai emosi, ya. Ingat, persisten boleh, tapi nggak boleh pakai emosi. Harus berpikiran jernih. Tuh, ada tornado. Di sini kamu harus hati-hati, ya. Kalau seandainya kamu tidak tidak ada perencanaan khusus, kamu kemakan emosi, semuanya it will be over. Hubungan kamu sama dia, koneksi kamu sama dia gagal, ya. Walaupun secara batin udah, nggak usah terlalu maksain. Kamu punya kehidupan. Oke, di sini ada warna kuning. Warna kuning itu menggambarkan kekaguman, kegairahan, kemenangan, ya. Kemudian di sini kamu harus ada semangat, ya. Warna semangat, warna cerah, warna kagumi dirimu sendiri. Kondisi-kondisi yang tidak mengenakan diketawain aja, nggak usah terlalu dipikirin. Jadikan semua itu semua pelajaran, ya. Pelajaran. Kenapa? Kalau orang gagal jatuh, kuat berdiri. Diterpa angin puyuh, kuat berdiri, ya. Lambangnya bison. Satu lagi. Oke. Snap bracelet. Ini adalah memori lama, ya. Nostalgia, memori lama. Jadi kalian di sini harus tetap stabil, ya. Dan di sini memorinya dia tuh akan tetap ada, selalu ada. Begitupun kamu. Kamu itu kenangan yang indah. Siapa sih nggak pernah pakai snap bracelet yang zaman dulu itu? Itu tren. Dan sampai sekarang masih dikenang, ya. Jadi kamu ibaratnya hubungan ini itu walau diterjang badai, itu akan kuat. Buatlah menjadi satu semangat. Dan kalian di sini tetap saling mengingat. Begitu. So, ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu. Siapakah yang orang di sana sudah aku sebutkan semuanya. Terima kasih sudah mendukung channel aku. Dan nanti kita akan pilih pick a pile di channel lanjutan, ya. Di channel yang kedua aku. Sehat selalu semuanya. Selamat bekerja. PPKM-nya juga kita semangatin pemerintah supaya coronavirusnya hilang. Bye-bye.